Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa liman dakhala fi baitil kiram syai'ul lillailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah. Masih membahas adabus shalah, adab tentang salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dain amin. Wa'buduhu ay maulaka fi salatika ka'annaka tarahu. Ini masih membahas tentang adab salat, lebih spesifiknya bagaimana kita ini menghadirkan hati sehingga salat kita bisa khusyuk. Wa'buduhu, kata Imam Ghazali, dan sembahlah dia. Kata Syekh Nawawi menjelaskan, ayat maulaka, yakni Tuhanmu. Sembahlah Tuhanmu fi sholatika, di dalam sholatmu, ka'annaka, seakan-akan kamu tarahu, melihat Allah. Melihat Allah. Ai buduhu, yakni sembahlah Allah Ta'ala hala kaunika, saat keberadaanmu fi sholatika, dalam sholatmu, mitlah hali, seperti hali saat keberadaan kaunika, keberadaan kamu, ro'iyan, sebagai orang yang melihat, lahu, kepada Allah. Seakan-akan kamu melihat Allah, melihat bagaimana Allah betapa agung. Fa innaka law qaddarta annaka, Syekh Nawawi menjelaskan dalam kitab Maraqil Mudiyah, maka sesungguhnya kamu law qaddarta, jikalau kamu qaddarta annaka kumta fi ibadati rabbika, jika kamu memperkirakan atau membayangkan annaka kumta, bahwa kamu sedang berdiri fi ibadati rabbika, dalam beribadah kepada Tuhanmu, wa anta tu'ayinuhu, dan kamu dapat melihatnya. Seperti halnya kita sedang berada di depan raja. Tentu sikap kita akan dijaga, menjaga etika, tata krama, sopan santun, anggah ungguhnya. Tidak sembarangan bicara pun, tidak sembarangan berbuat pun. Nah, karena melihat raja. Begitupun kita, seakan-akan kita melihat Allah saat kita sholat, maka sholat kita harus benar. Karena yang menitahkan, yang menyuruh, memerintahkan kita adalah Allah, maka kita sedapat mungkin menjalankan perintah Allah. Karena Allah melihat kita. Dan kita merasakan kehadiran Allah. Lam tatruk syai'an mimma taqdiru alaihi. Maka kalau kamu melihat Allah, melihat Tuhanmu itu, maka tentu kamu
lam tatruk apa? Tidak akan meninggalkan syai'an sedikit pun mimma dari apa saja takdiru alaih yang kamu mampu atas amal itu. Artinya setiap bacaan, setiap gerak-gerik kita dalam sholat tentu kita jaga dengan baik, tidak ditinggalkan. Betapapun itu kata orang sunnah, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat apa-apa. Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Allah melihat kita langsung, tentu kita memanfaatkan setiap gerakan dan bacaan dalam sholat sebaik-baiknya. Dibaca semuanya. Minal khudu'i wal khusyu'. Kenapa? Ya berupa ketundukan, wal khusyu' kekhusyuan, wa husni samti, berpenampilan baik, rapi, wa hifdzil qalbi, menjaga hati, sehingga tidak kemana-mana pikiran kita, hati kita tidak merasakan apapun kecuali ini badan, ini hati fokus sedang sholat. Ada khauf dan roja. Khauf khawatir, roja berharap. Khawatir kalau ibadah kita tidak diterima. Berharap tentu kita dengan penerimaan atau pengkabulan atas ibadah kita oleh Allah. Wal jawarihi, anggota tubuh dijaga. Tidak bergerak yang bukan gerakan untuk sholat. Wajtima'ika, dan penyatuanmu bidzohirika wa batinika, dengan zahir dan batinmu. Artinya baik yang zahir yang nampak maupun yang batin enggak nampak, kita semua satukan. Tidak sampai badannya di sini, zahirnya ada di tempat, tapi batinianya ada di mana-mana. Ada di dapur, ada di kasur, ada di tempat main. Karena pikirnya sudah kemana-mana. Illa ataita bihi, kecuali kamu harus melakukan dengannya zahir dan batin. Ya, kama afadahu Ibrahim asyibra khayti. Ini sebagaimana dijelaskan kata Syekh oleh Syekh Ibrahim asyibra khayti. Itu. Fa illam takun tarahu, lanjut kata Imam Ghazali, maka jika kamu tidak dapat melihatnya, tentu melihat di sini adalah dengan mata batin. Fastamir ala ihsanikal ibadah, maka teruskanlah atas sebaik-baiknya kamu beribadah. Ya kalau nggak bisa, seperti poin pertama tadi, kita ini melihat Allah, tapi ingat, fa innahu, maka sesungguhnya dia, yakni Allah Ta'ala, yaroka, dia, yaknya kan domir huwa kepada Allah, dia, yakni Allah melihat kamu. Itu yang harus kamu camkan. Allah senantiasa mengawasi. Alimun khabirun bima ta'malun. Allah Maha mengetahui. Idhuwal musyahidu likulli ahadin min khalqihi fi harakati wa sukuni. Sebab dia, yakni Allah, bisa menyaksikan apa? Likulli ahadin, kepada setiap orang, min khalqihi, dari makhluknya. Kita mau sholat tempat terang, tempat gelap, sepi atau ramai, terhadap gerak-gerik sholat kita Allah tahu tidak? Sampai detil apa yang patri di dalam hati kita, terbersit di dalam hati kita, Allah tahu. Ya. Min fi harokatihi wa sukuni, pada gerakannya dan pada diamnya. Geraknya, diamnya Allah tahu. Fa illam yahdur qalbuka, maka jika tidak bisa hadir qalbuka, hatimu, artinya tidak bisa konsentrasi. Walam taskun jawarihuka, dan tidak bisa tenang. Jawarih itu artinya apa? Anggota-anggota tubuhmu. Likusuri ma'rifatika. Kenapa? Li-nya karena kekurangan ma'rifatika, pengetahuanmu bijalalillahi ta'ala, tentang keagungan Allah Ta'ala. Misalnya ada orang sholat itu biasa-biasa saja, bahkan cenderung menyepelekan, bahkan
asal. Asal itu apa? Ya tidak memperhatikan rukun dan syarat. Ada yang memperhatikan rukun syarat tapi tidak berusaha menghadirkan khusyuk. Itu orang, kata Imam Ghazali, likusuri ma'rifatika. Ini mengalamatkan kepada kita. Karena kamu kurang dalam apa? Pengetahuanmu, ma'rifatmu tentang keagungan Allah. Bijalalillahi ta'ala. Tentang keagungan Allah. Kira-kira kita ini mengakui tidak keagungan Allah? Oh, mengakui. Allah melihat? Lihat. Masa kita ini lebih takut ketahuan oleh orang ketimbang ketahuan oleh Allah? Padahal Allah tahu nggak apa yang kita lakukan? Sedang sendiri, sedang sepi, tidak di keramaian. Kenapa kita lebih takut kepada manusia? Bukan kepada Allah. Maka orang yang kayak begitu patut dipertanyakan tentang pengetahuannya tentang keagungan Allah. Kalau nggak bisa misalnya, hati ini nggak bisa konsentrasi, nggak bisa hadir, faqaddir anna rajulan solihan min wujuhi ahli baitika yandur ilaika. Faqaddir, maka pikirkanlah. Fi dawami qiyamika, kata Syanawi, di selama berdirinya kamu itu, fi sholatika, dalam sholatmu, anna rajulan solihan, bahwa ada seorang yang solih, min wujuhi ay asyrafi, ya, ada orang yang soleh dari orang-orang terpandang, ahli baitika, dari keluarga rumahmu, yandur ilaika, itu memandang pada dirimu, bi'ainin kaliatin, dengan mata mengawasi, liya'lama kaifa sholatuka, agar ia bisa mengetahui bagaimana sholatmu itu. Katakanlah kita ini masih muda, sholat di rumah, ada orang tua kita, ada abang kita, ada kakak kita yang lebih paham tentang sholat, yang memperhatikan gerak-gerik sholat kita. Sehingga usai sholat, wajar kalau dia komentar, tadi sholatnya cepat amat. Wajar sebenarnya, berarti dia perhatian. Nah, kalau hati kita tidak bisa konsentrasi sholat dengan benar, maka pikirkanlah, kata Imam Ghazali, bahwa kalau kamu sholat di rumah, ada orang yang memperhatikan kamu. Atau kita sholat di luar rumah, seperti di masjid, di musola, ataupun di majelis, ada orang yang melihat. Ya. Walaupun ini maksudnya bukan niat apa? Karena manusia. Setidaknya ada orang yang memperhatikan kita dan mengingatkan kita. Bi'ainin kaliatin. Itu pandangannya adalah pandangan pengawasan. Ya. Supaya apa? Yang ngeliatin kita itu liya'lama kaifa sholat. Supaya ia mengetahui bagaimana cara sholat kamu, sholat kita. Jadi husnudzon bukan berarti kita ini satu, niat sholat karena manusia, biar dipuji manusia, biar dianggap benar oleh manusia. Bukan. Yang kedua, ya, kita husnudzon bahwa orang yang mengingatkan kita tentang sholat itu tujuannya baik. Fa inda dzalika, maka ketika itu yahduru qalbuka, dapat hadir hatimu. Karena kita sebagai anak, aduh ada bapak saya, Allah. Ya, seperti halnya begitu juga ketika kita pengen hadir khusyuk, walaupun itu levelnya di bawahnya lagi. Fa inda dzalika, maka ketika itu yahduru qalbuka, dapat hadir hatimu, wa taskunu jawarihuka, dan bisa tenang anggota-anggota tubuhmu. Kenapa? Khifata, karena takut, khauf tuh ya. Anyan sabaka, kalau disamakan dirimu itu dzalikar rajul al-ajiza, dengan apa? Itu rajul al-ajiza yang lemah, ila qillatil khusyu'i, sampai kurang khusyuk. Kita nggak mau kalau dibanding-bandingkan oleh orang tua kita dengan orang yang tidak bisa khusyuk. Makanya kita berusaha sedapat mungkin supaya khusyuk. Dan ini bukan karena manusia, bukan. Karena ini kita ini ada yang mengingatkan.
khawatir saya salah karena ada yang ngingetin saya sedapat mungkin jaga sholat ini dengan baik. Thumma, kemudian ba'da isa sika min nafsika dzalik, kalau kamu, kata Syekh Nawawi, sudah merasakan hatimu terhadap hal itu, artinya tenang, sudah bisa konsentrasi. Irji' ila nafsika, maka kembalilah kepada dirimu, kepada hatimu, bil mu'atabati, dengan mengecam. Sekarang balik lagi ke dalam hati kita. Kita mengecam begini. Waqul, dan katakanlah, kata Imam Ghazali, katakan kepada nafsumu dalam hati. Ya nafsas su'a, nafsu yang buruk atau jiwa yang buruk. Innaki, sesungguhnya kamu, tad'ina ma'rifatullah, katanya kamu ai nafsu mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah, wa hubbahu, dan mencintai Allah. Ala tastahiyanna, ya. Tastahiyanna itu malu. Apakah kamu tidak malu min khaliqika, terhadap penciptamu? Jiwa yang jelek, yang nafsu amarah, nafsu amarah bisu, kamu emang enggak malu kepada penciptamu? Kamu kan ngintain, kira begitulah kalau boleh dijohirkan. Tapi ini dalam hati. Kamu enggak malu sama penciptamu, Allah Subhanahu wa maulaki, dan Tuhanmu. Idh qaddarti, sebab kamu, nafsu, mengira-ngirakan, ittila'a abdin, pengamatan seorang hamba, zalilin, yang hina, min ibadihi, dari seorang hamba, alaiki, atas kamu, walaysa biyadihi, dan bukan, ya di sini kekuasaan, dan bukan di kekuasaannya, durruki, bahayamu, wala naf'uki, dan bukan pula manfaatmu. Artinya kamu itu, ya, bukan pada kekuasaan kamu, jiwa, nafsu, bukan. Artinya apa? Kita ini mengecam kepada kita punya nafsu. Karena gara-gara kamu, nafsul ammarah, nafsu yang mendesak, mengintervensi kepada keburukan, sehingga kita ini tidak bisa menghadirkan Allah dalam ketika kita sedang sholat. Kalau kita terbiasa sholat merasa diawasi oleh Allah, mestinya beres sholat juga seperti itu. Sehingga tidak melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah. Bukan lagi sholat doang. Itulah kenapa sholat itu hikmahnya, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Keji, al-fahsya, itu sesuatu yang bertolak belakang dengan hati nurani. Contohnya zina. Dalam surah Al-Isra 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena zina adalah apa? Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sesuatu yang jelek, yang apa? Jijik, yang ditolak oleh hati nurani. Makanya kalau sholatnya benar akan berpengaruh kepada aktivitas sehari-hari. Kalau sehari-hari nggak benar, patut dipertanyakan dalam sholatnya. Khosyati jawari haki. Kamu, kata diri kita kepada nafsu, lagi mengecam nih. Kamu, nafsu, mengkhusyukkan anggota-anggota tubuhmu. Wahassanti, dan kamu membaguskan sholataki, sholatmu. Thumma innaki, kemudian sungguhnya kamu, ta'lamina, telah mengetahui, annahu, bahwasanya Allah, muttali'un, yang mengawasi kamu, ya, alaiki, atas kamu, wala takhsha'ina li'azamati, tapi kamu tidak khusyuk kepada keagungannya. Kamu ngaku berusaha mengkhusyukkan diri, menenangkan badan, tapi kamu tidak khusyuk kepada keagungan Allah. Ahwa ta'ala indaki, apakah Allah ta'ala menurutmu aqallu, lebih
kecil. Emangnya kamu anggap, hei nafsu, Allah itu menurutmu lebih kecil, ya, ai asgoru wa ahqaru, yakni lebih kecil dan lebih hina, min abdin, dari dibandingkan seorang hamba. Sampai-sampai kudu apa? Kamu itu lebih baik dinilai oleh manusia, oleh seorang hamba ketimbang oleh Allah. Kamu tuh tidak makrifat kepada Allah, tidak, seakan-akan tidak mengenal keagungan Allah. Ya. Fama asyadda tughyanaki, maka ya asyadda, sangat, tughyanaki ai isyanaki, betapa durhaka kamu. Togo itu kan, togo kan sesat. Betapa sangat durhaka dirimu, wajah laki, dan bodohnya kamu, hejiwa, sampai kamu lebih senang dinilai, dipuji oleh hamba, oleh manusia. Wa ma a'dhama adawataki linamsiki, dan betapa a'dhama, sangat besarnya adawataki, permusuhanmu, linamsiki, kepada dirimu sendiri. Li'annaki, karena sungguhnya kamu, waqarti, kamu hormat, abdan, kepada seorang hamba, dzalilan, hina, kamu lebih senang menghormati itu orang. Wala tuwaqqirin Allah, tapi kamu tidak menghormati Allah Ta'ala. Wa takhshainan nas, kamu merasa takut kepada manusia. Wala takhshainallah Ta'ala, dan kamu tidak takut kepada Allah. Seakan-akan kamu tuh begitu. Pasti kalau tanya takut kepada Allah, nggak takut. Tapi seakan-akan di bawah alam sadar, nafsu kita itu lebih takut kepada manusia, karena senang dengan pujian manusia. Wa huwa haqqu an takhshaihi, padahal dialah Allah yang paling berhak untuk kamu merasa takut kepadanya. Jadi mesti kita takut, segen, takwa itu kepada Allah, bukan kepada hamba, bukan kepada manusia. Wa'alij qalbaka bihadil hiyali, wallahu alam bisawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina faqih ahlana, wa qarabatil lana fi dinina, ma'alil qadri unta wa dzakar, wa hasbunallahu ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.